Oke sahabat, ini adalah Mikrotik RB450GX4. Spesifikasi dari Mikrotik RB450GX4. Total memori ini adalah 1024 MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Mikrotik merupakan unsur penting dalam manajemen usaha WiFi, manajemen data, manajemen bandwidth, maupun security atau keamanan. Dalam usaha WiFi, terutama dalam skala sedang dan besar, populer saat ini adalah Mikrotik RB450GX4 karena beberapa kelebihannya. Dibandingkan dengan Mikrotik RB750GR3, RB750 prosesornya adalah MediaTek Dual Core, sementara 450GX4 sudah quad core. Ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan Mikrotik lain yang support ratusan user, misalkan Mikrotik RB750GR3. 750GR3 dual core, sementara RB450GX4 sudah quad core. Arsitektur RB750GR3 itu MMIP, sedangkan di RB450GX4 itu sudah ARM32. Nanti akan dijelaskan antara MMIP dengan ARM. RAM di RB750GR3 sudah 256MB, sedangkan RB450GX4 sudah 1GB. Kemudian main storage-nya pada RB750GR3 16MB, sedangkan di RB450GX4 sudah 12GB. Jadi perbedaan utamanya adalah pada arsitekturnya, RAM-nya, dan main storage-nya. Ini yang berpengaruh pada kinerja yang lebih pada GX4. Oke sahabat IR, Mikrotik router hingga saat ini yang diketahui 7 jenis package yang berbeda, yaitu MIPS BF, SMIPS, Tile, PC, ARM, X86, X64, dan beberapa jenis ini. Setiap package ditujukan untuk masing-masing tipe perangkat dari Mikrotik. Misalkan MIPS BE digunakan untuk perangkat seperti RB750GR3, dan SMIP digunakan untuk perangkat seperti Mikrotik Hub Lite. MIPS dan ARM itu dua arsitektur set instruksi yang berbeda. Ini untuk perbedaan MIPS yang ada pada RB750GR3 dan ARM yang ada pada RB450GX4. Keduanya merupakan dua arsitektur set instruksi yang berbeda, meskipun kedua set instruksi itu memiliki instruksi yang tetap dan sama. ARM memiliki 16 register, sedangkan MIPS memiliki 32 register. ARM memiliki throughput, jadi RB450GX4 ARM ini memiliki throughput yang tinggi dan efisiensi yang luar biasa daripada MIPS atau MMIPS yang ada pada RB750GR3, karena prosesor ARM itu mendukung fast data yang cukup bagus antara inti dan cache-nya. Untuk memungkinkan peralihan konteks yang efisien, arsitektur MIP mendukung implementasi beberapa tempat register, sedangkan AirGaze hanya menyediakan register tujuan umum untuk operasinya, sehingga ARM lebih fokus. MIPS menyediakan dua register terpisah, menampung hasil operasi dari coding. Oke sahabat IR, kelebihan dari RB450GX4 adalah misalkan throughput-nya. Throughput itu kecepatan dalam bentuk rate, yaitu transfer data efektif yang diukur dalam bit per second atau bps. Jumlah kedatangan total yang sukses yang diamati pada tujuan tertentu atau interval waktu tertentu yang dibagi dalam durasi interval waktu tersebut. Throughput yang sangat bagus di angka 100, kemudian bagus 75, sedang sekitar 50, dan di bawah 25 throughput yang jelek. Itu kelebihan RB450. Yang kedua adalah paket loss juga sangat sedikit pada RB450GX4. Jumlah paket yang hilang yang terjadi karena kongesti dan juga lain-lain pada jaringan. Paket loss jika 0 yang sangat bagus. Bagus masih di angka 3 masih bagus, di angka sedang 15, dan jika paket lossnya di atas 25 itu sudah sangat jelek. Kelebihan yang berikut adalah delay-nya. Delay-nya masih dalam kategori bagus dan sangat bagus.
untuk RB450 GX4. Pengumpulan data dalam menempuh jaringan dari asal ke tujuan. Jadi delay dapat dipengaruhi oleh jarak ataupun panjang kabel. Ini juga sangat berpengaruh, dan juga media phase fisik yang lain seperti kongesti ataupun proses yang lama. Delay yang bagus itu kurang dari 150 ms, itu sangat bagus, sedangkan bagus 150 sampai 300. Delay yang di atas 400 sudah sangat jelek. Yang berikut adalah jitter pada RB450 GX4. Jitter ini adalah variasi dalam panjang antrian dalam data atau pengolahan data. Antrian dalam pengolahan data mikrotik yang panjang menyebabkan jitter yang jelek. Kategori sangat bagus itu di angka 0 ms pada jitter. Di atas 125 ms itu sudah jitter jelek. Untuk lengkapnya kita akan lihat beberapa menu penting. Oke sahabat tir, ini adalah mikrotik RB450 GX4, mempunyai 5 Ether RJ45. Yang pertama ini adalah Ether dan juga PoE, support PoE. Kemudian ada 4 Ether RJ45 untuk LAN yang bisa kita supply access point, 4 access point, ataupun kita bisa menggunakan hub untuk access point yang lebih. Oke sahabat tir, kita akan lihat menu-menu penting pada mikrotik RB450 GX4 ini. Bagaimana menu-menunya dan submenu penting yang ada di RB450 GX4 yang merupakan mikrotik andalan RT/RW Net saat ini untuk skala sedang atau skala menengah dengan jangkauan harga yang masih bisa dijangkau. Simak terus. Sahabat tir, kita sudah terkoneksi dengan mikrotik RB450 GX4 lewat LAN. Ether 2-nya sudah terhubung dengan sumber internet TP-Link MR100, dan Ether 2 terhubung dengan PC atau laptop saat ini. Oke, kita buka Winbox. Untuk login-nya masih default, admin, passwordnya kosong. Kita mau melakukan koneksi dengan MAC address, sehingga kita klik di bawah MAC address. Jika kita klik di bawah IP address, maka kita akan melakukan koneksi dengan IP address. Lebih efek kita connect dengan MAC address dan kita klik connect. Oke sahabat, ini mikrotik sudah disetting dengan 2 pemancar WiFi atau 2 access point di Ether 3 dan Ether 4, Ether 2 sebagai sumber internetnya. Yang pertama adalah di menu tools, kemudian bandwidth test. Kita akan masukkan IP address dari Ether 3 10.10.10.1. kemudian kita tes TCP dulu di menu baud keduanya. Oke, TX dan RX. Kita klik start, dan sahabat bisa lihat di sini. Di sini TX-nya tembus 400 Mbps, kemudian TX RX-nya ini 400/400 Mbps. Oke, sahabat tir, loss-nya tidak ada. Untuk sementara loss paketnya masih kosong. Jadi untuk melihat seberapa besar loss paket untuk menggunakan IP address di mana pemancar WiFi kita berada, nah kita bisa melihat di menu tools, kemudian bandwidth test, dan kita bisa melihat throughput, hasil dari throughput mikrotik dari sumber internet, kemudian paket yang loss, paket yang hilang seperti dijelaskan pada awal. Yang berikut adalah di menu sistem, kemudian kita lihat package-nya. Nah, ini menggunakan di menu check for update ini. Channel ini kita gunakan stable. Stable ini bisa otomatis langsung login. Jadi sahabat yang terkendala sulit login secara otomatis, sahabat bisa mencoba channel stable ini dengan versi yang terupdate. Oke, ini belum sempat terupdate. Sahabat yang berikut yang perlu diketahui setelah package ini, kita juga bisa melihat sistem resources. Nah, disinilah spesifikasi dari mikrotik RB450 GX4 ini.
Yang pertama, free memorinya ini masih nyaris 1 GB, masih 960 MB. Total memori ini adalah 1024 MB atau 1 GB. Kemudian CPU seperti yang dijelaskan sebelumnya menggunakan ARM. Perbedaan antara ARM dan MMIP sudah dijelaskan. CPU count dari RB450GX4 ini ada 4, jadi ada 4 otaknya. CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3. Oke, CPU frekuensinya 716 MHz. Nah, disinilah kita bisa melihat CPU loadnya masih kosong, masih sangat bagus, masih sangat fresh. Oke, free HDD space-nya 423 MB, kemudian dari total 512, jadi masih fresh ini. Board name-nya RB450GX4, jadi sahabat bisa lihat sendiri versi 646B long time, akan tetapi pada package tadi kita gunakan stable. Oke sahabat, itu informasi yang penting untuk sahabat ketahui. Untuk settingan dasarnya sudah ada pada video sebelumnya. Kita lihat routersnya. Sekarang ini Ether 4 yang masih unreachable karena tidak terhubung dengan access point TP-Link Archer C54. Ini yang kita gunakan dalam RT/RW-NET skala kecil, skala sedang, bahkan skala besar. Untuk melihat lisensinya di sistem license, nah di sini software ID-nya, kemudian serial number-nya sudah pada level 5. Level 5 ini untuk daya tampungnya sudah sangat besar. Online bersamaan yang dilakukan oleh pelanggan itu sudah di atas 200 user online secara bersamaan atau online simultan. Walaupun demikian, semua tergantung juga sumber internet dan router yang digunakan. Misalkan kita hanya menggunakan sinyal 4G dan 3G dengan router Orbit Pro misalnya, atau Huawei B535 yang maksimal 64, maka kita bisa jalan di sekitar 64. Yang berikut kita bisa lihat juga IP pool. IP pool di sini kita terbentuk di pool 3 dan pool 4. Ini ada di Ether 3 dan 4 sehingga terbentuk pool 3 dan pool 4. Pool 3 ini antara 10.10.10.2 sampai 254, artinya ada mendekati 200. Kemudian pool 4 ini 200 IP address yang bisa didapat. Jadi di sini bisa terbentuk pool 3 dengan 200-an IP yang bisa digunakan oleh pengguna. Pool 4 bisa 200-an IP yang bisa digunakan oleh pengguna. Masih ada pool 5 lagi yang masih kosong yang kita belum set untuk access point-nya, sehingga total rata-rata jika digunakan dalam 500 user itu masih sangat rasional karena IP pool-nya juga mendukung. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Inilah sedikit spesifikasi untuk cara settingnya sudah ada pada video sebelumnya. Cara setting simpelnya, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Tetap sehat, tetap sukses, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.